Ya, kita lanjutkan perbincangan ini dengan mendengarkan bagaimana pandangan yang sudah terhubung bersama kami. Ada Mbak Yeni Wahid, ini Direktur Wahid Foundation. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya baru pulang dari Papua nih Mbak. Orang bisa nih, orang luar biasa nih ya. Orang bisa, betul. Ya Mbak Yeni ini kan kental sekali dengan tanah Papua, dekat dengan orang-orang Papua, tanah Papua juga. Melihat cuitan dari Bung Pige pasti sudah melihat, sudah membaca juga. Pendapat Anda Mbak Yeni? Begini, Bung Pigai ini tadi saya mendengarkan apa yang dikatakan oleh beliau. Ada banyak hal-hal yang dikatakan beliau tentang Papua, itu ada benarnya semua. Ada banyak masalah soal keadilan, soal kesejahteraan masyarakat Papua yang masih harus kita tingkatkan ke depannya, dan lain sebagainya. Itu concern-concern yang valid, yang harus kita dengar sebagai bangsa Indonesia. Namun, Bung Pigai ini juga adalah seorang pelaku politik. Beliau bukan cuma seorang aktivis HAM, tapi juga aktivis politik. Sehingga pernyataan-pernyataan beliau tentunya multi-interpretasi. Punya tujuan-tujuan politik. Nah, itulah yang mungkin yang harus dicermati dalam hal ini. Kalau kita hanya membacanya secara simplistik saja, apa yang dicuitkan oleh Bung Pigai tadi, pasti jelas itu salah. Rasisme terhadap siapapun tidak dibenarkan. Rasisme terhadap orang Papua kita tolak bersama-sama. Rasisme terhadap orang Jawa, orang Sulawesi, orang Sumatera tidak bisa diterima di negeri ini. Ada satu ungkapan bahwa two wrongs do not make one right. Dua kesalahan tidak bisa membuat satu kebenaran. Jadi walaupun kita kesal, walaupun kita marah, tetapi kita tidak boleh membalasnya dengan hal yang salah pula. Karena ini akan makin memperlebar masalah. Nah, jadi pandangan saya, apa yang dikatakan oleh Bung Pigai soal persoalan-persoalan yang masih ada di Papua, itu saya dukung. Tetapi cara beliau untuk mengekspresikan kekesalannya, itu adalah membuat kesalahan baru. Dan membuat kesalahan yang bisa berakibat, berdampak pada masyarakat Papua sendiri. Karena kemudian seolah-olah, bukan seolah-olah ya, kalau dalam hal ini dikatakan bahwa Bung Pigai mewakili Papua, jelas tidak betul. Kenapa? Karena banyak sekali teman-teman Papua saya, baik yang ada di Papua maupun di Jakarta, ya. Saya kebetulan baru kembali dari Tanah Tabi kemarin. Nah, mereka semua sama sekali tidak mendukung apa yang dikatakan oleh Bung Pigai. Tetapi kita mengakui apa yang menjadi concern dan keluhan Bung Pigai, dan ini adalah persoalan bangsa kita. Mbak Yeni, ini tidak boleh kita lupakan ya. Nah, jadi saya rasa Bung Pigai sebagai seorang yang sudah punya popularitas, saya sangat berharap bahwa kita semua ini, orang-orang yang memang sudah menjadi influencer di masyarakat, kita bisa sama-sama menjaga suhu di masyarakat. Kita tidak membenturkan dan memprovokasi masyarakat dengan ucapan-ucapan yang tidak bijaksana, ucapan-ucapan yang justru bisa memanaskan suasana. Itu saja himbauan saya. Kenapa tadi Mbak Yeni sampai menyebutkan ini ada unsur politisnya? Tujuannya tidak murni politik, mengenai Pak. aktivis HAM saja, Mbak Yeni? Karena Bung Pigai memang aktivis politik. Tapi tadi Anda melihat ada tujuan politik. Tujuannya apa emang ya Mbak? Jadi tanya sendiri sama yang bersangkutan. Karena pengamat hanya akan menilai ya dari sosok beliau, lalu track record dan rekam jejak beliau. Beliau pernah menjadi pegiat HAM, tapi juga aktivis politik. Sehingga pasti yang dikatakan dan yang dilakukan akan sangat mungkin dimaknai sebagai sebuah ungkapan politik. Atau memang ada desain politik di sana. Nah, desain politiknya bisa sangat sederhana. Misalnya adalah kalau politisi dimanapun ya, misalnya adalah kalau dulu ada game-nya adalah new news is good news. Sekarang kan even bad news is good news, karena semua orang berlomba mencari popularitas. Nah, seorang politisi harus berjuang untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat. Padahal saat ini begitu banyak komunikasi, begitu banyak informasi yang membanjiri masyarakat, sehingga susah kadang-kadang mendapatkan perhatian. Ini yang paling mungkin paling simpel. Tapi bisa saja ada hal-hal lain ya. Tapi mungkin saja Bung Pigai hanya emosi. Bisa saja hanya emosi. Walaupun Bung Pigai emosi, tetapi karena beliau seorang aktivis politik, pasti akan dimaknai politik juga. Nah, ini yang harus dipaswadai oleh semua tokoh politik. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita kerjakan, akan bisa disalahpahami oleh
pengamat, oleh orang lain sebagai tindakan politik. Nah, Bung Pigai ini seorang yang punya influence, punya pengaruh. Beliau sering berada di layar kaca, beliau aktif di media sosial, punya pengaruh besar. Nah, kewajiban orang yang punya pengaruh adalah justru menjaga suasana kebatinan masyarakat agar sejuk, agar rukun. Nah, kita bersama-sama harus mencapai masyarakat yang sejahtera, dan itu hanya bisa dicapai kalau kita semua rukun. Perbedaan diselesaikan dengan cara dialog damai, bukan dengan cara saling mencaci dan memaki. Iya. Itu kalau saya, karena saya mama, ya, Mama Yeni bicara ya. Baik, terima kasih Mama Yeni. Terima kasih atas informasinya. Tapi kalau tadi disebutkan, tanyakan langsung ke orangnya. Nah, ini saya minta komentar dari Bung Pigai. Ada tidak sih tujuan politiknya? Kok tadi katanya nampaknya emosi Bung Pigai ini? Gini, aku tahun 99 ada di daerah pedalaman Papua. Yang suruh ke Jakarta itu Mbak Yeni, Bapak almarhum Gus Dur dengan Al Hilal Hamdi. Jadi kalau Ibu Yeni ngomong ya saya nggak bisa saya lawan, saya karena Gus Durian asli. Nggak ada bantahan ya Bang Pigai? Nggak bisa saya lawan. Terus yang kedua, Mbak Yeni, aku masih aktivis kemanusiaan. Kadang-kadang kita bicara keadilan itu ada sentuhan politik. Dimaknai sebagai pernyataan politik. Saya akan jadi aktivis politik kalau Mbak Yeni jadi calon presiden Republik Indonesia. Karena aku dibawa oleh Gus Dur ke Jakarta jadi staf khusus menteri di usia paling belia. Baik. Jadi sementara belum dulu aktivis politik Bu Yeni, Mbak Yeni. Nanti kalau Mbak Yeni calon presiden baru saya jadi Tapi kalau aktivis. kata Mbak Yeni, apakah sekarang cuitan yang masih eksis ini harus segera dihapus atau tetap dipertahankan? Karena tadi kan Mbak Yeni melihat Bang Pigai ini seorang influence juga ya, punya pengaruh, followernya juga banyak. Menurut Anda seperti apa agar ke depan tidak ada efek yang berkepanjangan? Saya ya Mas ya? Ya, silakan Mbak Yeni. Ya, begini, saya rasa energinya Bung Pigai ini, Kakak Pigai ini besar sekali. Dan energi itu harus dicurahkan untuk kesejahteraan Papua, untuk memastikan bahwa hal-hal yang memang perlu menjadi perhatian kita, betul-betul menjadi perhatian kita. Contoh paling gampang begini, memang saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi membangun berbagai macam infrastruktur. Saya kemarin ke daerah Skau, ya, perbatasan dengan Papua Nugini, kelihatan luar biasa sekali perbedaan antara negara kita dengan negara Papua Nugini. Bahkan setiap harinya 1.500 orang Papua Nugini itu nyebrang ke Indonesia untuk belanja barang-barang kebutuhan pokok. Karena Indonesia lebih banyak barangnya, lebih baik dan lebih murah. Ini contohnya, infrastruktur kita baik sekali. Namun di sisi lain, masih banyak juga daerah-daerah justru yang dekat misalnya dengan Jayapura yang belum tersentuh kesejahteraannya. Contoh gampangnya, kemarin saya saya berkunjung ke tempatnya Pastor Joncongan di daerah Koya. Itu hanya sekitar 12 km dari pusat kota Jayapura. Di sana fasilitas kesehatannya masih sangat minim. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan melakukan pembangunan infrastruktur yang besar-besar, diimbangi pula dengan memastikan bahwa kesejahteraan di daerah-daerah terpencil ini bisa ditingkatkan. Anak-anak Papua bisa mendapatkan akses pendidikan yang merata. Ada pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan lebih merata. Jadi ini kan cita-citanya Kakak Pigai. Nah, coba energinya diarahkan ke arah sana, Kakak. Jangan kamu kemudian bikin tweetan yang bikin kamu repot sendiri, ya, akhirnya sibuk menangkis persoalan-persoalan yang menurut saya tidak esensial dan hanya akan menimbulkan luka satu sama lainnya. Bangsa ini butuh penyembuhan, bangsa ini butuh lebih banyak lagi tokoh yang bisa mengajak untuk saling berdialog. Kita ciptakan Koreri di tanah Papua dan kita semua punya kewajiban untuk menciptakan itu. Semua, bukan cuma masyarakat asli Papua, tapi juga setiap warga bangsa Indonesia. Kita berusaha untuk mewujudkan suasana yang damai, masyarakat yang damai dan sejahtera di Papua, dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita mengarahkan energi kita untuk membangun dan bergandengan tangan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yeni Wahid. Tadi sudah ada sedikit pencerahan lah ya dari tadi agak panas soalnya di segmen awal. Terima kasih Mbak Yeni. Selamat istirahat Mbak. Sudah mendinginkan suasana malam hari ini Maria. Tapi ada juga nama yang ternyata terseret setelah cuitan Bang Natalius Pigai.
nama Ketua DPR RI Puan Maharani. Bahkan ada nominal yang juga disertakan sejumlah 5 miliar di situ ya Bang ya. Cukup banyak juga, nanti kita akan dengarkan juga, tapi tahan dulu Bang Terry dengan catatan yang luar biasa. Usai jeda saat lagi, tetaplah di Catatan Demokrasi.